Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 190 Bakai, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru SDN 190 Bakai. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk berkumpul bersama di ruang pertemuan guru ini untuk membahas tentang RTL atau rencana tindak lanjut yang merupakan rangkaian dari program dari PKI PJOK atau peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi ini adalah rangkaian, ini adalah kegiatan kedua setelah yaitu bukti fisik ya. Jadi terakhir sebelum jadi sekedar info bahwa kegiatan kami ini PKK PJOK akan berakhir pada tanggal 10 November ya. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya tentang rencana tindak lanjut yang akan saya ambil nanti. RTL yang saya akan ambil yaitu tradisi yang ditinggalkan. Maksudnya di sini mengenai berkaitan tentang permainan tradisional, ya. Latar belakang ya. Jadi latar belakang mengapa mengambil permainan tradisional, karena peserta didik kita saat ini itu masuk ke dalam generasi Z ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Nah, yang kedua, karena bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak, ini karena dipengaruhi oleh permainan sekarang yang dimainkan adalah game online. Karena kita tahu saat ini arus informasi melalui sangat besar pengaruhnya. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak bisa saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan negara. Jadi itu latar belakangnya. Selanjutnya, program RTL ini adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Jadi kita tahu bahwa di negara kita ini setiap daerah itu pasti memiliki tradisi dan budaya yang berbeda, ya. Terkhusus lagi di kabupaten kita ini, satu kecamatan saja itu beda bahasa. Ada bahasa Duri, bahasa Indreka, dan ada bahasa Maiwa. Jadi Maiwa itu sedikit ke Bugis, sedikit ke Indreka. Terus kalau di perbatasan di Duri sedikit bercampur dengan Toraja ya, sedikit ke Duri. Kalau di Indreka tengah-tengah ya. Jadi tujuan program ini adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua,
melestarikan permainan tradisional. Ya. Jadi khusus di sekolah kita ini karena lapangan agak sempit, jadi yang permainan tradisional yang bisa kita lakukan setiap pembelajaran pramuka itu diantaranya gobak sodor atau galasin dan pom, dan masih banyak lainnya. Itu kita sesuaikan dengan ukuran lapangan. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat, kelompok, atau untuk memecahkan masalah. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam permainan itu tentu membutuhkan kerjasama rekan atau setim. Selanjutnya, capaian yang diharapkan dalam RTL ini yang pertama, aktivitas. Jadi aktivitas ini untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi di dalam permainan itu diharapkan semua siswa untuk terlibat aktif. Yang kedua, eksplorasi. Diharapkan aktivitas murid ini di samping dia beraktivitas, dia itu berusaha untuk mencari informasi terkait topik. Apakah itu setelah sampai di rumah dia bertanya sama orang tuanya, "Pak, tadi di sekolah saya bermain ini, si jaga-jaga aku tahu." Nah, misalnya begitu. Mungkin dia tanya ke orang tuanya, apa tuh kita SD? Daerah di perguruan IPA itu. Wah, seperti itu contohnya ya. Kemudian proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi diharapkan setelah proses RTL ini, murid bisa merancang sebuah permainan yang mengarah ke permainan tradisional. Misalnya itu contoh ya. Tuh, dia bisa membuat proyek. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Program yang dibuat ini merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Ya. Yang kedua, murid yang terlibat dalam kelas 3 dan 4 baik laki-laki maupun perempuan. Ya, maksud saya murid yang terlibat itu adalah kelas 3 dan 4 laki-laki dan perempuan. Yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Yang keempat, KBS atau kelompok belajar sekolah. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar. Ya, jadi komunitas belajar kita itu adalah Ingarso Sangkulado namanya ya. Ingarso Sangkulado. Yang terdiri dari beberapa guru kelas, guru mapel dan pengarah publis. Nah, mungkin ini yang dimaksud adalah pengawas ya. Kemudian yang kelima, strukturnya adalah mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi mungkin di dalam kelas itu diwakili oleh ketua kelasnya sebagai mitra atau partner. Nah, ya, poin ke berapa nih? Kelima, kapasitas yang dimiliki. Jadi di sekolah kita ini memiliki tentu saja ya kepala sekolah ya. Kepala sekolah beliau Bapak Arfan Tada SPD. Kemudian guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Ya, alhamdulillah di sekolah kita ini sisa 5 kemarin 3 sudah dinyatakan lulus dan 2 masih menunggu pengumuman di. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu dengan kualifikasi akademiknya masing-masing di atas rata-rata. Yang kedua, murid berjumlah 32 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk, jadi nanti dibagi-bagi, ada siswa yang menjadi panitia, ada peserta, ada wasit, ada ofisial dan ada penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga
yang walaupun pas-pasan tapi tetap kondusif untuk lapangan olahraga tradisional yaitu boba sodor. Selanjutnya untuk rencana evaluasi. Jadi evaluasi secara menyeluruh itu dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik siswa atau murid. Jadi nanti setelah rencana ini RTL ini terlaksana, maka akan ada evaluasi secara menyeluruh tentang apa yang baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari RTL itu sendiri. Yang kedua, kami akan mengadakan kuesioner atau wawancara terhadap peserta didik. Kira-kira perasaannya setelah dilakukannya kegiatan RTL ini apa, begitu dan seterusnya. Yang ketiga, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Jadi nanti akan diadakan dokumentasi. Jadi akan dikirim tim khusus dokumentasi video atau foto. Jadi kalau bisa kita undang nanti dari Pelangi Foto Studio ya. Yang keempat, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Jadi nanti dalam setiap tim itu akan ada evaluasi. Misalnya tim yang pertama gugur, kira-kira apa masih gagal gugur? Adakah salah seorang pemainnya yang terlalu egois di dalam atau bagaimana dan seterusnya. Kemudian rencana evaluasi yang kelima adalah untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Jadi TKJI itu adalah tes kebugaran jasmani Indonesia. Jadi ada patronnya ya. Itu. Nah, kemudian dalam RTL ini kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yang pertama adalah cuaca. Di mana pada bulan November ini cuaca sangat tidak bisa diprediksi. Panas cuaca, tiba-tiba posisi tiba-tiba pagi, jadi susah diprediksi ya. Mungkin karena sudah akhir zaman jadi seperti ini cuaca sekarang. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas pada hari efektif. Nah, ini juga kendalanya ini atau tantangan yang bisa terjadi nanti pada saat kegiatan. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif. Jadi evaluasi dan umpan balik itu harus efektif ya, baik dari siswa maupun dari guru. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan pembalik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi ini domainnya guru PJK nanti untuk memberikan pembalik yang konstruktif kepada peserta didik. Nah, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah terutama, dan anak-anakku sekalian yang disita waktu pelajarannya sejenak demi untuk bisa tercapainya ini persentase RTL pada hari ini. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nur wal kalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.